Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Lutfi Hayindari. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan membantu masalah gizi Ibu. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu karena sudah mempercayakan saya sebagai ahli gizi yang akan membantu memecahkan masalah Ibu bersama-sama. Ibu, waktu saya luang di sini, jadi Iya. supaya pemecahan masalahnya enak di Ibu, enak di saya, Iya. jadi Ibu diusahakan jujur ya Ibu. Baik, Jadi Ibu. kita bisa terbuka satu sama lain. Ibu nyaman kepada saya. Jadi nanti pemecahan masalahnya pun akan lancar ya Ibu. Di sini waktu saya banyak untuk Ibu. Jadi Ibu diusahakan untuk nyaman ya Bu. Baik. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Sebelumnya untuk kelengkapan data Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Ibu namanya siapa ya Bu? Nama saya Ibu Anis Bu. Ibu Anis. Ibu usianya berapa tahun Ibu? 41 tahun Bu. 41 tahun. Sehari-hari Ibu bekerja Bu? Iya, saya bekerja di pasar. Di pasar, dagang Ibu? Kecil-kecilan iya. Dagang apa Ibu? Sayur mayur biasa gitu ya, dari pagi ke pagi lagi gitu. Pagi iya, sampai Bu. siang, sore. Sibuk sekali ya Bu. Sibuk di pasar. Ibu dari mana Bu alamat? Cilohan Bu, dekat. Oh dekat ya Bu. Kesininya sama siapa Bu? Sama suami, Sama ada suami. nungguin di luar. Alhamdulillah ya. Kalau untuk berat badan Ibu udah pernah ditimbang Bu? Udah kemarin kan Kemarin. saya ke ini ya, ke dokter gitu. Iya. Oh ada surat rujukan Ibu dari dokter? Iya ada. Boleh saya lihat itu? Oh iya, ini Oh, iya. silakan Bu. Iya. Ibu berat badannya 44 kilo, tinggi badannya 158. Iya. Kemudian di sini ada tensi ya Bu? Iya baru aja kemarin Bu di Iya. tensi. Jadi kata dokternya ini gitu ke ibu ahli gizi, iya, ini siap. bagus. Iya Bu. Katanya gitu. Kalau untuk ininya Bu, keluhan dari Ibu apanya Bu? Ini sakit kepala. Sakit kepala itu leng-lengan atau gimana? Iya pusing gitu. Iya. Terus kadang mah nggak bisa tidur nyenyak. Jadi malam itu gelisah gitu ya Bu? Iya begadang terus. Ada demam tidak Bu? Alhamdulillah nggak ada ya kalau demam. Cuma pusing aja Iya. gitu ya Bu? Mual muntah pun nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu saya lihat dulu ya Bu status gizi Ibu. Jadi saya akan menghitung sebentar ya Bu. Iya. Sebelumnya ini ada leaflet Ibu. Siapa tahu Ibu ingin membaca gitu ya Bu. Iya. Makasih ya Iya. Bu. Sebentar ya Bu. Iya. Ya, baik Ibu, udah selesai saya hitung. Jadi di sini Bu, IMT atau indeks massa tubuhnya Ibu itu nilainya 17,6. Ya Bu. Nih. Sementara idealnya itu 18,5 sampai 22,9. Jadi status gizi Ibu itu underweight Ibu, kekurangan. Kurang ya. Iya, gitu. Ibu mohon maaf sebelumnya, Ibu udah pernah konsultasi gizi belum? Belum Bu. Iya. Terus di sini ya Bu, di surat rujukannya saya lihat di sini tekanan darahnya itu tinggi ya Bu, 190/100 mmHg. Harusnya Ibu normalnya itu 120/80 mmHg. Jadi di sini tekanan darahnya itu tinggi. Udah masuk ke hipertensi berat ya Bu. Ya, jadi nanti kita bicarakan tentang hipertensi ya Bu. Iya. Oke. Sebelumnya Bu, tadi keluhannya hanya pusing dan susah tidur ya Bu? Iya. Mual muntah juga tidak ada ya Bu ya? Tidak Bu. Hanya pusing. Kalau ini Bu, Ibu makan berapa kali sehari Bu? Makannya itu biasanya 2 kali sehari. 2 kali. Iya. Kalau pagi-pagi Bu sarapan suka jam berapa Bu?
Biasanya saya nggak sarapan. Atuh makan apa sarapannya Bu? Minum kopi aja. Minum kopi Iya. doang. Tiap hari itu teh Bu? Iya. Kalau makan itu kapan Bu? Biasanya siang, sore Siang. gitu. Jadi malamnya nggak makan. Kalau makan siang itu makannya apa aja Bu? Biasanya makan nasi. Nasi. Oh kemarin makannya nasi Bu? Iya. Nasi sama apa Bu? Sama telur goreng. Telur goreng. Udah Bu? Atau masih ada? Udah. Terus saya kan ini ya di pasar ya. Jadi kadang suka ngerokok gitu. Ibu ngerokok? Iya. Berapa banyak Ibu satu hari kalau merokok? 1 bungkus per hari. Banyak kah Bu ya? Iya, lumayan gitu. Udah kayak udah kebiasaan gitu ya. Itu dari kapan Ibu? Dari semenjak di toko aja udah lama. Setiap hari habisnya 1 bungkus? Iya. Udah pasti habis itu Bu? Habis. Karena mungkin di pasar kali ya efek pergaulan gitu. Iya. Coba-coba. Iya benar Bu. Begini ya Bu, jadi masalah gizinya Ibu itu hanya ada 2 Ibu. Yang pertama itu underweight-nya tadi ya Bu. Iya. Jadi Ibu tuh gizinya, status gizinya masih kurang. Kemudian yang kedua adalah perilaku makan yang kurang tepat ya Bu. Karena tadi Ibu kan menyebutkan sarapannya hanya kopi, kemudian ada makanannya pun tidak beragam ya Bu. Iya. Jadi diagnosa dari saya yaitu berat badan kurang berkaitan dengan perilaku makan yang tidak tepat, ditandai dengan berat badan yang kurang ideal, kemudian IMT-nya pun hanya 17,6. Kemudian yang kedua adalah perilaku makan yang kurang tepat, ditandai dengan makan yang kurang baik ya Bu. Iya. Hanya 2 kali sehari, mengkonsumsi kopi setiap pagi, kemudian ada makanannya yang dikonsumsi Ibu pun kurang beragam ya Bu. Kemudian untuk behaviornya atau kebiasaan yang salahnya itu adalah merokok ya Bu. Iya. Kalau dilihat dari masalah gizinya Bu, saya menganjurkan kepada Ibu untuk menjalani diet rendah garam Ibu. Rendah garam 1. Gimana itu teh Dok? Jadi begini. Kalau diet rendah garam 1 itu diperuntukkan untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi yang udah berat. Jadi Ibu sama sekali tidak mengkonsumsi garam Ibu. Jadi kalau masak itu tidak menambahkan garam. Jadi tujuannya untuk membantu menurunkan tekanan darah Ibu yang tinggi. Iya. Biar saya sehat lagi Iya, ya, nggak Ibu. pusing-pusing lagi Iya, ya. betul sekali itu Ibu. Nah, dengan pemberian makanan yang cukup menutupi kebutuhan Ibu, kemudian makanannya beragam, sehat pula, nanti status gizi Ibu perlahan-lahan akan membaik. Begitu Bu. Gimana Bu? Mau diet itu? Iya, mau. Insya Allah ya Bu. Iya. Iya, jadi kita tetapkan ya Ibu. Ibu dietnya diet rendah garam ya Bu. Iya. Iya. Untuk kebutuhannya sendiri Ibu, tadi saya sudah menghitung. Jadi kebutuhan energi Ibu satu hari itu 1543. Jadi bisa Ibu penuhi dengan makan makanan yang beragam ya Bu, seperti nasi misalkan 3 kali sehari ya Bu, 1 porsi itu 1 piring Bu, 100 gram, kira-kira 1 centong lah Bu ya. Itu harus dibiasain ya. Harus 3 kali Sarapan. sehari. Iya Bu. Jadi nanti lambungnya pun bisa membiasakan diri Bu. Karena kasihan kalau pagi-pagi dikasih kopi tanpa pendamping Ibu. Kurang baik pula. Untuk hipertensi pun memang kopi kan ada kafeinnya Bu. Iya. Itu kurang baik juga. Kemudian kenapa saya tidak menyarankan Ibu untuk menggunakan garam? Karena garam kan itu natrium ya Bu. Iya. Natrium itu nantinya akan menaikkan tekanan darah Ibu juga. Jadi untuk penggunaan garam sebaiknya ya Bu tidak boleh gitu. Jadi Ibu makanannya makanan hambar dulu gitu untuk sementara waktu. Nanti kalau udah tekanan darahnya turun ya Bu, nanti kita perlahan-lahan memberikan garam sedikit-sedikit Ibu. Jadi jangan banyak-banyak asinnya ya. Begitu Bu. Ibu suka ikan asin nggak Bu tadinya?
Iya, suka. Pantes atau Bu kalau kayak gitu. Tapi udah emang enak ya Bu, Iya. apalagi kalau sama nasi anget ya Bu. Nah, itu. Iya. Jadi ibu dietnya rendah garam 1 ya Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan ya Bu dengan menjalani diet ini tekanan darahnya kembali normal. Ya, Jadi nanti ibu bisa menjalankan diet yang diet orang sehat ya Bu. Iya. Jadi untuk diet rendah garam 1 itu syaratnya adalah energinya cukup ya Bu, sekitar 1.500-an untuk menutupi kebutuhan ibu. Kemudian proteinnya cukup, lemaknya cukup, tidak terlalu banyak ya Bu, cukup. Kemudian karbohidratnya pun cukup. Kemudian tidak menambahkan garam dapur. Bentuk makanannya Bu kalau bisa kalau ibunya tidak merasakan mual, makanannya makanan biasa ya Bu, biasa aja ya, kayak nasi aja gitu ya Bu. Kecuali kalau misalkan ibu ada demam, kemudian ada mual, itu makanannya lunak Bu, seperti bubur atau tidak nasi tim itu ya Bu. Kemudian diberikannya makanan itu diusahakan ya Bu 3 kali Bu seharinya. Terus dibiasakan ya. Iya, makan pagi, siang, kemudian sore ibu. Iya. Jangan skip sarapan ya. Itu kurang baik ibu, kebiasaan kurang baik. Kemudian bisa ditambahkan 3 kali makan ringan Bu. Jadi setelah makan pagi atau sarapan pagi sekitar jam 11 atau jam 10 itu ibu bisa makan cemilan ibu. Iya, kemudian makan siangnya sekitar pukul 12. Kemudian cemilan yang kedua itu bisa jam 2 atau jam 3-an gitu ya Bu. Makan sorenya kan bisa jam 6. Ya, kemudian cemilan malamnya biar tidak terlalu berat ya Bu, makannya buah aja Bu. Buah yang ada di rumah kayak pisang kayak gitu ya Bu. Yang murah-murah aja ya, kayak pepaya. Yang penting buah gitu ya Bu. Iya. Bagaimana Bu, sudah paham? Iya, alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak Bu ke saya? Enggak, sudah ngerti. Ada masalah lain Ibu yang ingin dikonsultasikan? Enggak sih, sejauh ini alhamdulillah cuman itu saja ya, jangan ada yang lain lagi. Amin gitu. Ibu mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu. Iya. Kalau begitu untuk mengetes Ibu sejauh mana paham tidaknya, boleh nggak Bu Ibu mengulangi dari awal sampai akhir yang tadi saya sampaikan? Iya boleh. Seingat saya aja ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Kan tadi saya pola makannya itu kata Ibu salah ya, kurang tepat gitu. Jadi harusnya sarapan, terus jangan minum kopi gitu karena pola makannya kurang sehat ya. Terus jangan ngerokok gitu karena kebiasaannya jelek ya. Terus harus nyemil gitu biar tubuh saya tuh nggak kurus lagi gitu ya. Karena ngerasa juga kurus gitu gimana gitu ya. Terus ini kebiasaan makannya tuh harus beragam, sayuran, buah-buahan. Kemudian untuk dietnya Ibu diet apa? Rendah garam ya. Jangan makan garam dulu ya. Nanti kalau udah normal ininya darahnya boleh dikit-dikit ya. Iya, benar Ibu. Alhamdulillah ya Bu, berarti Ibu sudah paham ya Bu. Saya simpulkan Ibu sudah paham. Jadi Bu, saya ulang kembali ya Bu. Ibu ini masalah gizinya ada 2. Yang pertama adalah gizi kurang, yang kedua adalah perilaku makan yang kurang tepat. Untuk memperbaiki masalah gizi ini, karena Ibu ada hipertensi ya Bu, ada tekanan darah tinggi, jadi saya menyarankan dan kita sudah sepakat juga, jadi diet yang akan Ibu jalankan adalah diet rendah garam. Rendah garam 1 ya Bu, jadi Ibu sama sekali tidak mengkonsumsi garam setiap harinya. Terkecuali nanti ketika tekanan darah Ibu sudah normal, kita berikan garam sedikit-sedikit ya Bu. Kemudian untuk saya juga menyarankan untuk tidak merokok ya Bu. Tidak minum kopi juga untuk sementara waktu ya Bu. Kemudian untuk makan dianjurkan untuk makanan yang beragam dan makannya 3 kali sehari makan berat dan 3 kali makanan ringan ya.
Jadi jangan ini ya, lupain sarapan gitu ya. Iya ibu, itu penting sekali ibu untuk kesehatan ibu. Ya, untuk memperpanjang silaturahmi, kemudian untuk mereview keadaan kesehatan ibu nantinya, bagaimana Bu untuk bisa bertemu lagi kapan ya Bu? Iya, nyesuaiin aja lah sama jadwal. Kalau saya mah luang ibu, Oh, tiap gitu. hari juga ada. Iya. Iya. Yang penting masuk jam kerja ya Bu. Oh iya. Sabtu Minggu libur ya? Iya, Sabtu Minggu libur. Tapi waktu saya selalu ada untuk ibu. Jadi nanti saya akan tuliskan nomor telepon. Iya. Jadi di mana ibu kalau nanti ada pertanyaan atau enggak ibu ada masalah-masalah lain, nanti ibu bisa hubungi saya ibu. Iya, baik ibu. Itu bebas ibu, mau di jam kerja mangga, di luar jam kerja pun silahkan ibu. Iya. Jadi nanti pertemuannya di ini aja ya Bu, dirancang nanti saja ketika iya berhubungan melewati media ya Bu. Iya. Kalau ibu sudah paham dan tidak ada yang akan ditanyakan kembali, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Mohon maaf ibu apabila saya masih banyak kesalahan, ada kesalahan dalam berkata atau mungkin perilaku yang kurang berkenan ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih juga ibu telah bersedia datang ke sini. Mudah-mudahan ibu selalu sehat. Amin. Ibu bisa bekerja normal kembali. Amin. Kemudian jangan lupa ya Bu, sekarang kan lagi musim pandemi. Iya. Jadi ibu keluar usahakan selalu menggunakan masker. Kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian untuk selalu cuci tangan ya Bu. Iya, agar kita selalu sehat. Iya, jadi kita memperbaiki masalah ibu yang sekarang hipertensi, jadi jangan sampai ada masalah-masalah lain ya Bu ya. Iya betul. Iya, jadi ibu saya harap sehat selalu ya Bu. Amin. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya, telah membantu saya ini memecahkan masalah ini ya Bu ya. Iya ibu. Terima kasih banyak. Iya. Makasih ibu sebelumnya ya Bu ya. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.